tahun 1830, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Indonesia saat itu masih bernama Hindia Belanda dan berada di bawah kekuasaan Kerajaan Belanda. Belanda sedang mengalami krisis keuangan besar setelah terlibat dalam berbagai peperangan di Eropa, salah satunya dampak dari perang besar yang terjadi di kawasan Eropa Barat pada awal abad ke-19, terutama setelah Perang Napoleon yang melibatkan wilayah seperti Prancis, Belgia, dan Belanda sendiri. Selain itu, pemerintah kolonial Belanda juga baru saja mengeluarkan biaya besar untuk mengumpas perang di Ponorogo yang terjadi pada tahun 1825 sampai 1830 di wilayah Jawa bagian tengah dan selatan, terutama di daerah Yogyakarta, Magelang hingga sebagian wilayah Kedu dan Bagelen. Perang tersebut dipimpin oleh Pangeran Diponegoro dan menyebabkan kerugian besar bagi pemerintah kolonial Belanda, baik dari segi biaya perang maupun akibat tekanan ekonomi tersebut, Raja Belanda yaitu William kemudian menyetujui sebuah kebijakan ekonomi baru yang diterapkan di wilayah jajahannya di Pulau Jawa. Kebijakan tersebut dikenal dengan nama sistem tanam paksa atau culture still. Negeri kita membutuhkan pemasukan yang besar. Hindia Belanda harus memberi keuntungan. Aku percaya padamu, Pada Bos. Hamba paham, Paduka. Tanah Jawa, semua ini akan saya ambil alih hasil panen. Seperti gula, kopi, nila. Saya pastikan itu semua akan dapat oleh kita. Pastikan mereka patuh. Siap. Pada tahun 1830, Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch mulai menerapkan sistem tanam paksa di Pulau Jawa. Sistem ini diterapkan di berbagai wilayah pedesaan di Jawa yang berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda, terutama di daerah-daerah yang memiliki tanah subur untuk tanaman ekspor. Dalam aturan resmi, rakyat desa diwajibkan menyediakan 1/5 dari tanah pertanian mereka untuk ditanami tanaman ekspor seperti kopi, tebu, nila, dan tembakau. Sebagai contoh, di wilayah Jawa bagian barat seperti daerah Keresidenan Cirebon serta di wilayah Jawa bagian tengah seperti Keresidenan Semarang, rakyat banyak dipaksa menanam tanaman yang ditentukan oleh pemerintah kolonial. Hasil panen dari tanaman tersebut harus diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda dan kemudian dikirim ke Eropa untuk dijual. Paladeta! Paladeta, buka pintunya! Sering masuk, Tuan. Tuan datang kemari. Mulai hari ini, sepertengah tanah akan ditanami oleh kopi dan tebu. Dan semua yang ditanam hasilnya untuk kami. Kamu mengerti? Tapi Tuan, rakyat butuh padi untuk makan. Jika tanah terbaik mereka dipakai untuk menanam tebu, bagaimana nasib perut mereka? I don't care. Kalian tetap harus membayar pajak. Dan jika ekspor ini gagal, desa ini yang menanggung ruginya. Remember that! Bagaimana aku menghadapi mereka? Menyuruh mereka menanam tanaman bahkan yang tidak bisa mereka makan. Cangkul ini semakin hari semakin berat rasanya. Tanah yang dulu kita rawat untuk mencari makan pangan kita, tapi sekarang sudah dikuasai orang-orang asing. Aneh, kalau Tuan Belanda hanya 1/5, tapi lihatlah, seluruh tanah kita ditanami tanaman tebu. Padi kita tersingkirkan di tanah yang kering. Mereka serakah, Ningsih. Mereka ingin bonus yang lebih besar, tetapi hal dari hasil keringat kita. Mereka tak pernah melihat kondisi kita di sini. Kita kelaparan. Mereka hanya mementingkan hasil panen yang besar. Berhenti mengeluh. Aku dengar
Orang di desa sebelah terkena cambuk karena tidak memenuhi hasil panen. Tapi anak-anak kita menangis karena kelaparan. Apa gunanya tebu itu kalau kita menanam dan tidak mendapatkan hasil sama sekali? Hei! Berisik! Kalian kerjakan aja apa yang kalian kerjakan. Atau enggak saya tembak kepala kalian. Kau juga. Kenapa pengiriman buat ini terlambat? Nggak sengaja ingin melawan. Maaf Tuan, banyak warga yang sakit karena kekurangan makan. Sakit bukan jadi alasan. Jika besok pagi target belum penuh, jangan mengharap kalian ada istirahat. Dalam praktiknya, sistem tanam paksa sering disalahgunakan oleh pejabat kolonial dan penguasa lokal. Banyak desa yang dipaksa menanam tanaman ekspor melebihi batas 1/5 tanah yang seharusnya. Akibatnya, lahan yang seharusnya digunakan untuk menanam padi justru berkurang. Hal ini disebabkan terjadinya kesulitan pangan di beberapa daerah di Pulau Jawa. Catatan sejarah menunjukkan bahwa pada tahun 1840-an terjadi kelaparan di berbagai wilayah, terutama di daerah Cirebon bagian pedalaman seperti wilayah Majalengka dan Indramayu, serta di wilayah Demak dan daerah sekitar Pantal Utara, Jawa Tengah. Banyak rakyat yang mengalami kekurangan makanan karena hasil pertanian mereka harus diserahkan kepada pemerintah kolonial. Anakku demam tinggi, tetapi aku tetap harus pergi ke ladang tebu ini. Jika tidak, para Belanda tersebut akan datang menyiksa kita. Bagaimana jika kita tanam padi di sela-sela malam? Sekurang-kurangnya untuk anak kita bisa makan. Jangan tanam di sawah utama. Kita tanam saja di belakang rumah dan tutupi dengan banyak semak-semak. Walau harus sedikit dan mencuri dari tanah milik kita sendiri, kita harus berusaha dan bertahan hidup di tanah kita ini. Alright. It's good. Aku tidak menyangka hasil panen bisa sebanyak ini. Nice. Kita tidak bisa terus begini. Kita tidak punya senapan, tapi kita punya persaudaraan. Benar, desa kita memang miskin. Tetapi kita kalau berbagi hasil padi saleh, maka kita tidak akan mati karena kelaparan. Tenang saja, aku akan membuat laporan palsu kepada para Belanda agar mereka tidak menekan kalian terlalu keras. Aku akan bertanggung jawab atas semuanya, karena kalian adalah rakyatku. Namun, penderitaan rakyat di Jawa tidak sepenuhnya tersembunyi. Pada tahun 1860, seorang mantan pegawai kolonial bernama Edward Housedecker menulis sebuah novel berjudul Max Havelaar dengan nama Pena Multatuli. Dalam buku tersebut, ia menggambarkan bagaimana rakyat di wilayah pedesaan Jawa, terutama di daerah-daerah seperti Lebak, Banten, dan beberapa wilayah Jawa lainnya, mengalami penindasan akibat penyalahgunaan sistem tanam paksa oleh pejabat kolonial. Tulisan tersebut membuka mata sebagian masyarakat Belanda tentang kondisi rakyat di Hindia Belanda. Tanah ini adalah milik kita, bukan milik mereka yang berada di seberang sana. Setiap tetesan teringat yang jatuh di tanah ini adalah perjuangan kita, milik kita semua. Dan suatu hari nanti, kita akan menanam untuk diri kita sendiri. Dan anak cucu kita tak akan lagi mencium aroma tebu itu. Dan mereka akan mencium aroma padi yang menguning di atas tanah yang merdeka ini. Jangan biarkan mereka mematahkan semangatmu. Cambuk mereka mungkin sakit, tetapi kita harus tetap semangat. Tubuh kita mungkin terikat, namun jiwa dan raga kita tidak bisa dipenjara. Suatu saat nanti kita pasti bisa merebut semua hal yang milik kita. Tinggallah wajah-wajah kami, karena air mata ini akan lahir keberanian tak akan pernah padam. Kita adalah benih, mereka hanya ingin mengubur kita, tetapi mereka lupa bahwa kita adalah benih yang akan tumbuh menjadi hutan perlawanan. Merdeka!
Setelah mendapat banyak kritik dan perubahan kebijakan di Belanda, sistem tanam paksa secara bertahap mulai dikurangi. Pada tahun 1870, pemerintah kolonial mulai mengganti sistem tersebut dengan kebijakan ekonomi baru yang dikenal sebagai politik ekonomi liberal. Namun bagi rakyat di berbagai desa di Pulau Jawa, terutama di wilayah pedesaan, Jawa Barat dan Jawa Tengah, penderitaan akibat tanam paksa telah meninggalkan luka sejarah yang panjang.